Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Kusumawati, calon guru penggerak dari Kabupaten Malang. Kali ini tugas demonstrasi kontekstual 3.1, saya akan melakukan wawancara terhadap 2 kepala sekolah dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran kali ini, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Video 1, wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 4 Wajar. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah sudah sehat ya, Bu. Semoga sehat terus, Bu. Tidak sakit-sakit lagi. Amin. Nggih. Kecapean. Nggih. Mohon maaf, Bu ya, saya mengganggu waktu nih panjenengan. Ini ada tugas yang harus saya selesaikan sebagai guru penggerak, Bu. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya, Bu. Nggih. Biasa dan kewajiban saya. Ya. Terima kasih, Bu Lulu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Bu, berkaitan dengan tugas kami, yaitu melakukan pengambilan keputusan di sini. Nah, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, Bu. Nah, pertanyaan pertama, Bu, bagaimana tentunya di sini ya, di sekolah ini tentunya kan ada beberapa masalah yang timbul, itu baik dari siswa maupun dari guru gitu. Ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika, Bu. Bagaimana Bu Lulu bisa mengidentifikasi bahwa suatu masalah itu merupakan dilema etika, Bu? Untuk saya, kalau melihat dilema etika ya, apabila kita itu melihat kasusnya terlebih dahulu, ya, kasusnya itu ringan atau tidak, dan nantinya kalau kita mengambil keputusan tidak merugikan orang lain. Ya, kalau untuk anak, seandainya anak yang kurang mampu, kemudian tidak bisa untuk berangkat ke sekolah, itu sering terlambat, jarak masuk, itu karena dia nggak punya uang saku. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu guru nanti untuk memotivasi anak itu agar supaya anak itu rajin masuk sekolah. Terima kasih, Bu. Berarti ketika memutuskan suatu masalah itu merupakan dilema etika, Bu Lulu adalah melihat kondisi anak dulu. Nah, setelah itu kita harus musyawarah dengan Bapak Ibu. Musyawarah dengan Bapak Ibu. Kemudian ketika misalnya terjadi seperti itu, anak-anak misalnya mohon maaf, Bu, absennya melebihi batas yang ditentukan. Nah, bagaimana caranya Bu Lulu untuk melakukan pengambilan keputusan ketika misalnya kenaikan kelas atau ketika anak lulus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada Bu Lulu? Kita lihat ya, nilai absennya. Kalau toh nantinya anak itu dilihat kalau dia itu sering nggak masuk dan kita lihat anak itu mempengaruhi, kalau tidak dinaikkan nanti akibatnya mempengaruhi adik yang masuk itu, ya, karena dia besar, seakan-akan dia aku gede, nantinya anak itu nakal lagi. Kalau dimasukkan pun, dinaikkan pun, kita harus wanti-wanti terhadap anak itu, terhadap orang tuanya, harus bisa mendukung anak itu agar supaya nantinya bisa masuk dan tidak absen lagi. Oh, begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Lulu. Jadi kita dalam Bu Lulu terutama dalam pengambilan keputusan tadi tetap memperhatikan kondisi anaknya. Iya. Terima kasih, Bu. Nah,
Untuk pengambilan keputusan tersebut, kira-kira langkah apa saja yang panjenengan lakukan? Pertama, kalau memang dia sering absen, ya kita harus eh, menanyakan ke orang tua akibatnya kenapa sih kok nggak pernah masuk. Kemudian anaknya diajak ke kantor, ditegur. Kemudian jangan sampai ya itu ya malas untuk menegur anak yang malas, jangan sampai itu. Lebih baik kita motivasi, kita pendekatan. Kadang anak-anak perlu pendekatan ya. Di rumah kurang perhatian, di sekolah kita perhatikan anak seperti itu. Gitu. Dari paparan dulu tadi sudah sangat jelas Bu. Nah, kemudian kira-kira di sini dari pengambilan keputusan tadi yang panjenengan anggap pengambilan keputusan yang paling efektif itu yang bagaimana Bu? Yang paling efektif adalah yaitu kita melihat kondisi anak itu, terus kita naikkan Bu ya. Kita naikkan anak itu agar supaya nantinya anak itu tidak merasa gimana ya, tidak merasa tidak minder atau gimana. Terima kasih Bu Lulu. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan tadi kan Bu Lulu misalnya menaikkan. Iya. Kira-kira tantangan apa yang iya. ada nanti gitu ya Iya, ketika iya. Bu Lulu menaikkan anak tersebut? Jelas nanti ada salah satu wali murid itu jelas ada yang komplain. Anak nggak pernah masuk kok bisa dinaikkan. Ya itu jelas seperti itu komplainnya. Kita harus bisa menanggapi orang tua seperti itu, kita harus siap menjawabnya Bu. Ya itu. Nah, karena kalau menjawab ke orang tua juga harus bisa ya Bu ya. Kalau kita naikkan itu nantinya anak harus ada apa ya itu ya, ada tuntutan untuk anak. Terus kalau tidak dinaikkan nantinya mempengaruhi kepada teman-temannya yang baru naik itu harus punya jawaban seperti itu kepada wali murid nanti yang bisa komplain itu. Berarti tantangannya juga dari wali murid yang tahu bahwa ada temannya yang tidak masuk begitu ya Bu. Nah, terus kemudian kira-kira kalau ada masalah seperti yang panjenengan tadi jelaskan, kira-kira ketika pengambilan keputusan apakah ada jadwal tertentu untuk melakukan pengambilan keputusan itu? Oh ya jelas ada Bu ya. Iya, jelas ada itu. Bisa itu 3 bulan sekali itu harus ada. Nah, jadwal untuk pengambilan iya. Terima kasih terjadwalkan berarti ya Bu. Terima kasih Bu Lulu. Nah, kira-kira kemudian tadi yang sudah dijelaskan secara gamblang tadi, kalau menurut Bu Lulu, faktor apa saja kira-kira yang bisa mempermudah untuk melakukan pengambilan keputusan? Faktor yang paling mudah adalah satu, kita menjadwalkan tadi ya Bu ya. Kemudian kita harus sering komunikasi kepada guru atau wali kelas tentang siswa-siswanya seperti yang saya lakukan, bagaimana kendala di kelas, kemudian bagaimana keadaan muridnya, itulah. Berarti untuk mempermudah pengambilan keputusan dulu bekerja sama dengan semua komponen yang ada di antara sekolah, guru, dan masyarakat, terutama wali murid ya. Terima kasih Bu. Dari yang sudah jenengan jelaskan tadi, kita wawancara ini tadi, barangkali ada ini pelajaran yang bisa kita petik pada wawancara kali ini. Yang intinya ya Bu ya, kita sebagai seorang pendidik, apalagi seorang guru, seorang pendidik, kita figur menjadi contoh cermin. Walaupun tindakan kita, perilaku kita harus berhati-hati, apalagi terhadap masyarakat yang masyarakat sini mayoritas ya pendidikannya masih kurang. Kita harus bisa sepandai mungkin kita harus mengayomi mereka, terutama juga kepada guru ya. Walaupun pada guru kita nggak harus bagaimana, harus kita bisa merangkul semua guru, menjadikan beliau sebagai rekan kerja, bukan antara kepala sekolah guru. Kita harus menjadi rekan kerja.
Terima kasih Bu Lulu. Jadi dari pembelajaran kali ini barangkali nanti dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan tetap kita lakukan secara bersama-sama. Tadi Bu Lulu menyatakan bahwa tetap kerjasama dengan Bapak Ibu guru dan wali murid dan tentunya dengan siswanya juga. Iya, jelas itu karena yang kita gali adalah siswa ya Bu ya. Kita punya masalah terhadap siswa kita. Terima kasih Bu Lulu waktunya. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak sharing Bu ya. Terima kasih sekali Bu Lulu. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video 2, wawancara dengan Kepala Sekolah SMP PGRI 01 Wajak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik juga ya. Ya alhamdulillah. Semoga keluarga Bu Tias juga dalam keadaan baik Bu. Amin. Terima kasih. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mau melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini adalah bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Tias selaku kepala sekolah sebagai pimpinan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tias. Yang pertama, barangkali di sekolah Bu Tias tentu ada beberapa masalah ya terkait dengan anak-anak. Masalah-masalah itu ada yang termasuk dilema etika, ada yang termasuk dalam bujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu adalah ketika pengambilan keputusan itu dalam pengambilannya adalah pengambilan keputusan benar dengan benar. Kalau bujukan moral adalah benar dengan salah. Tapi kebanyakan di sekolah itu adalah dilema etika. Nah, bagaimana di sekolah Ibu untuk mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Begini Bu Lela, kalau kita berbicara tentang siswa itu pastikan ada saja permasalahannya dan itu sangat kompleks sekali. Dan saya rasa di semua sekolah itu pasti punya permasalahan yang berhubungan dengan siswa. Ya, namanya kita di sekolah sebelumnya itu kan ngomong anak ya, jadi tidak akan pernah lepas dari namanya atau permasalahan seputar siswa. Jadi kalau dengan tadi bertanya bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, ya itu tadi. Jadi saya melakukan atau melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya, terutama yang termasuk dalam kategori dilema etika. Salah satu contohnya saja yang sering saya alami hampir setiap tahun ya. Jadi begini, ketika kita melaksanakan namanya kenaikan kelas saja, ini salah satu contoh yang saya ambil, itu biasanya kan ada, kita kan dalam melakukan atau memutuskan untuk menaikkan siswa itu kan sudah ada patokannya atau aturannya yang dibuat, yang kita pegang sesuai dengan juknis yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, namun di sisi lain seperti yang saya sampaikan tadi bahwa permasalahan siswa itu kompleks sekali. Jadi ketika saya melihat permasalahan yang berhubungan dengan kenaikan siswa itu, saya selalu menyampaikan ke teman-teman guru yang ada di sini bahwa keputusan untuk menaikkan siswa itu yang utama saya lihat adalah bukan dari akademisnya, namun ada beberapa faktor yang sangat mendasar seperti sesuatu yang menempel pada diri anak tersebut, bisa perilaku, kedisiplinan dan lain-lain. Nah, ketika misalkan kita mau memutuskan apakah si anak A ini naik atau tidak, kok ternyata di situ ada suatu hal yang istilahnya memberatkan siswa.
ini misalkan akademisnya kok baik, namun non akademisnya yang kita lihat bahwa tadi itu adalah faktor utamanya kok tidak baik, nah itu maka itu menjadi catatan tersendiri bagi kami. Ini harus dikembangkan. Nah, itulah cara saya mengidentifikasi. Di sisi lain akademiknya baik, tapi kok hal yang paling mendasar kok kurang itu. Jadi itu yang kita buat untuk acuan atau berdiskusi dengan wali kelas terutama untuk mengambil keputusan si anak tersebut. Begitu ya. Terima kasih Bu Tias. Berarti untuk mengidentifikasi kasus-kasus tadi, Bu Tias harus melihat dulu masalah anak seperti apa. Apakah nanti di akademiknya bagus atau di sikapnya nanti bisa kemudian diputuskan bersama dengan wali kelas dan seluruhnya. Berarti dalam pengambilan keputusan tadi Bu Tias di sini caranya bagaimana tadi? Oke. Jadi ketika kami mengambil keputusan, misalkan satu contoh tadi, jadi saya harus bertemu dengan beberapa guru di mapel tersebut, kemudian satu lagi yaitu wali kelas. Jadi di situ kita harus berkoordinasi, kira-kira si anak ini harus tetap kita naikkan atau harus tinggal kelas. Yang mana keputusannya tadi harus diambil yang bisa apa ya istilahnya bisa tidak memberatkan salah satu, bisa kita sebut artinya demi sekolah juga demi anak tersebut. Jadi setelah kami berembuk dan harus memutuskan ya sudah, nanti kalau memang si anak tersebut perlu untuk dinaikkan dengan banyak pertimbangan, ya sudah kita naikkan saja. Terima kasih Bu Tias. Nah, untuk tadi kan ada kerjasama dengan wali kelas dan sebagainya. Langkah-langkah barangkali yang panjenengan lakukan, langkahnya apa saja? Langkah-langkah di awal yang harus saya lakukan adalah saya secara empat mata harus berbicara dengan wali kelas. Jadi harus saya lihat dulu tuntutan si anak ini benar begini. Harus ada catatan secara hitam di atas putih kalau memang itu berhubungan dengan non akademiknya. Misalkan anaknya tidak jarang masuk, anaknya pernah membuat istilahnya masalah, itu harus ada catatan wali kelas sendiri atau mungkin juga kesimpulan. Artinya ada bukan hanya jari, gitu, bukan hanya begitu. Harus ada riwayatnya si anak tersebut. Itu langkah-langkahnya. Terima kasih Bu Tias. Ternyata langkah-langkahnya sudah sangat bagus dari Bu Tias. Kalau saya lihat sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 1 Wajak. Nah, terus kemudian kira-kira dalam pengambilan keputusan yang sudah panjenengan lakukan, hal efektif apa yang barangkali bisa Anda temukan dalam kasus ini? Okay. Terutama kasus yang sudah saya sebut ya tadi yang banyak. Jadi ketika saya sudah memulai langkah yang seperti saya harus berbicara dengan wali kelas, maka yang pertama harus saya lakukan adalah saya tanya. Jadi saya harus berbicara dengan anak itu kita tahan dulu mungkin tidak mungkin tidak ada sebabnya ya, bisa jadi karena mungkin faktor tidak ada anak itu. Kemudian apalagi ini adalah seringkali memang tidak ada apa istilahnya jadi kami punya siswa karena setelah kami pelajari untuk masuk ke ini ketika sama wali kelas diadakan visit ke rumahnya anak tersebut, ternyata kami temukan ada beberapa yang memang kurang sifatnya dari keluarga. Jadi ya mohon maaf karena permasalahan yang istilahnya yang ada di sekolah kami itu adalah si anak tersebut tidak tinggal di rumah, dia adalah memiliki background keluarga yang istilahnya besar begitu, sehingga si anak tersebut itu sampai ya kita akan tahu kalau kasih sayang kakek nenek itu kadang-kala itu caranya berbeda dengan orang tua dia. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu dia bilangnya itu apa ya?
di apa? Iya. Jadi dilolo gitu. Nah itu membuat si anak tersebut istilahnya malamnya Masya Allah. Jadi itu setelah saya selidiki yang saya lakukan ya sudah saya berbicara dengan siswanya, kemudian saya lakukan pendekatan dengan orang tuanya yang ada di rumah, bukan orang tuanya, kakek nenek. Saya libatkan juga wali muridnya, wali kelasnya untuk kesana. Kita bicara pelan-pelan, kita sampaikan apa yang perlu kita sampaikan terkait supaya anak ini bisa rajin lagi ke sekolah. Terima kasih. Wah, sangat gamblang sekali penjelasan dari Bu Tias. Terus kemudian kira-kira dalam pengambilan keputusan tentunya kan panjenengan ada pengambilan keputusan terhadap anak, misalnya menaikkan anak gitu ya. Nah, kira-kira tantangan apa yang kemudian ada dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya begitu yang pernah saya lakukan Ya. Jadi saya memiliki kasus yang sudah saya sampaikan tadi ke teman, kemudian waktu itu kami memutuskan setelah dengan apa itu proses dan pendekatan kami memutuskan untuk menaikkan anak tersebut itu dengan catatan adalah naik syarat namanya. Jadi kami kasih waktu 1 bulan pertama setelah kenaikan tahap dengan syarat bahwa dia harus tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang ada di kelas sebelumnya. Dan tantangannya adalah dia masih ada misalkan 1-2 kali ternyata dia masih melanggar aturan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Itu tantangannya. Terima kasih Bu. Barangkali dari yang sudah banyak dengan jelaskan bahwa menunjukkan tantangannya seperti itu. Kemudian ada enggak faktor pendukung panjenengan kemudian melakukan pengambilan keputusan itu sehingga kemudian merasa sreg melakukan pengambilan keputusan tersebut? Pasti ada. Jadi ketika kami saya di sini beserta dengan wali kelas mengambil keputusan untuk menaikkan si anak ini, itu pasti ada sesuatu yang membuat kami yakin ini harus dinaikkan. Misalkan adalah seperti yang sudah kami lakukan, si anak ini terkendala karena jarang masuk ya. Kemudian kami lihat background keluarganya seperti itu yang bisa menguatkan atau meyakinkan kami untuk tetap menaikkan si anak tersebut adalah yang pertama sebenarnya sifat khasnya anak ini bukan istilahnya bukan apa nih, menurut kami itu bisa diperbaiki, bukan asli si anak tersebut melakukan, tapi bisa diperbaiki asalkan ada dukungan. Nah yaitu tadi saya sampaikan bahwa kami melakukan pendekatan dengan keluarga, karena bagaimanapun juga dorongan itu bukan hanya dari pihak sekolah saja. Yang terutama harus mendukung si anak atau yang menyupport si anak ini adalah tetap dari keluarga. Cuman kami di sekolah wali kelas itu harus sering-sering kontrol, jangan sampai tidak masuk 2 atau 3 hari nggak diapa-apain, enggak, tapi harus sering kontrol supaya anak juga merasa oh ternyata saya setelah ini merasa diperhatikan gitu. Terima kasih Bu. Jadi faktor pendukungnya banyak sekali ya. Ada Ibu sebagai kepala sekolah, wali kelas, kemudian kerjasama juga dengan orang tua gitu. Baik, terima kasih Bu Tias atas waktunya. Terakhir Bu, dari yang sudah panjenengan tadi kita lakukan wawancara bersama ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa panjenengan dapatkan dari pengambilan keputusan dari wawancara yang sudah kita laksanakan tadi tentang pengambilan keputusan berdasarkan apa ini ada dilema etika. Barangkali dari wawancara tersebut ada pembelajaran yang bisa Bu Tias petik dari pengambilan keputusan ini. Iya, tentunya ada Bu Lela. Jadi ketika saya berkoordinasi dengan para wali kelas, itu sering saya sampaikan bahwa karena yang kita istilahnya yang kita ramut ini adalah anak-anak yang mana pasti akan ada permasalahan seputar anak. Jadi ketika nanti kita dihadapkan oleh satu anak yang bermasalah, maka kita jangan terburu-buru
untuk melakukan keputusan atau membuat keputusan. Tapi harusnya kita cari dulu akar permasalahannya. Jadi misalkan seperti yang saya sampaikan kasus tadi itu, ya berarti harus kita kita cari dulu sebab si anak tersebut menjadi begini-begini itu kita cari dulu. Kadang-kadang kan banyak faktor yang menyebabkan anak itu bermasalah. Intinya kita tidak boleh hanya melihat luarnya saja, tapi harus kita gali penyebab dari permasalahan itu. Begitu Bu. Terima kasih Bu Tias atas waktunya. Saya akhiri dulu wawancara kali ini. Ya, semoga bermanfaat untuk Bu Tias, semoga sekolahnya semakin juga bertambah maju Bu Tias. Terima kasih juga untuk beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.